بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أحبتي في الله, saudara-saudari muslimah, akhwat, para talabatul ilm, para penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi seluruh kehidupan dan kegiatan antuna dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kedua nikmat ini bisa menopang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahbati fillah, akhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum. Kita masih bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam untayan nasihat-nasihat beliau, untayan pesan-pesan beliau untuk sekalian para pembelajar Al-Quran, dan secara umum untuk setiap para penuntut ilmu. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sebuah kitab yang banyak merubah orientasi para pembelajar Al-Quran yang sebelumnya hanya mengerti bahwa Al-Quran itu hanya sekedar lafaz-lafaz saja. Kemudian dengan membaca risalah dari beliau ini, fokus mereka berubah, sehingga tujuan dari turunkannya Al-Quran ini benar-benar terlaksana secara sempurna. Habibati fillah, wazinallahu iyyakum. Sebelum kita kembali masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kami ingin menyampaikan satu sunnatullah di atas permukaan bumi ini, bahwa setiap perjumpaan akan ada perpisahan, setiap kehidupan akan ada kematian, dan itu adalah sunnatullah yang tidak mungkin berubah hingga akhir hari nanti. Di antara sunnatullah untuk sekalian makhluknya adalah adanya kematian. Kematian yang menjadi kiamat kecil untuk yang merasakan kematian tersebut, dan menjadi pengingat besar untuk orang-orang yang mendengarkan berita kematian tersebut. Pagi hari ini kita semua dikejutkan dengan wafatnya salah seorang guru kita, Ustaz Faisal Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, salah seorang da'i di Sumatera Barat yang merupakan dosen di Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Pekanbaru, yang menyentak dan membuat kita semua kaget. Ahibati fillah, para ulama mengatakan sebuah kaidah bahwa orang-orang yang cerdas itu adalah manittu'idha bi ghairih, adalah mereka-mereka yang mendapatkan nasihat dari kejadian yang menimpa orang lain. Tidak sampai kejadian tersebut pada dirinya, kan, tapi dia bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah. Silih bergantinya orang-orang yang
pergi dari kehidupan kita adalah pertanda bahwa kita kelak akan sama dengan mereka, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajal sudah termaktub. Waktu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tertulis. 50.000 sampai 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Akan tapi tidak ada satupun yang diberikan dan diberitakan tentang hal tersebut. Kepergian itu akan datang tiba-tiba. Tidak menunggu Anda sakit. Tidak menunggu kita tua. Akan tapi dia bisa datang kapan saja. Tidak menunggu Anda menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut kehidupan dari kita bahkan di saat kita menjadi sampah-sampah masyarakat. Oleh karena hal tersebut, pilihlah jalan dan cara kematian yang mana yang hendak kita rasakan. Kepergian-kepergian orang yang kita kenal, baik dekat ataupun jauh, seharusnya membuat kita kembali merenungi makna kehidupan ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang penciptaan dan tujuan dari adanya seorang manusia dan jin di muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka seluruh gerak-gerik kita, perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunnah, bahkan perkara-perkara mubah, harusnya tetap berada di koridor yang satu, yaitu koridor ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika hari-hari kita lalui dengan cara yang demikian, selalu berada di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah, kita tidak perlu pusing bagaimana kelak Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Selama kita istiqamah, kemudian jujur dan tahu tujuan hidup ini, maka kematian adalah satu yang dinanti oleh orang-orang yang beriman. Maka persiapkan, hiasi seluruh kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Kalau tidak mengerjakan hal yang wajib, kerjakan yang sunnah. Kalau tidak mengerjakan di antara keduanya, kerjakan hal-hal yang baik dan mubah. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran setiap perbuatan kita, sehingga kita akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan yang paling terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang sudah wafat, para ahli ilmu yang sudah wafat, menjaga mereka yang masih hidup, memberikan kesehatan kepada mereka yang tengah sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita seluruh kaum muslimin. Pesan kedua, mari bersegera kembali menuju majelis-majelis ilmu. Satu persatu ahli ilmu kita wafat, meninggalkan kita sebagai jamaahnya, sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka, menjadi bingung kemana nanti hendak bertanya, kemana nanti hendak mencari tauladan. Oleh karena hal tersebut, bersegeralah kembali ke majelis-majelis ilmu. Masih banyak ilmu yang belum kita serap, masih banyak ilmu-ilmu yang mesti kita pelajari. Selagi kafilah-kafilah ahli ilmu itu masih ada, ramaikan majelis-majelis ilmu yang ada di masjid-masjid.
Ramaikan majelis-majelis ilmu yang terbuka lebar, baik offline ataupun online. Belajar. Sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan cabut ilmu ini dari permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir zaman, sebagaimana sabda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidu ilma intiza'an min suduril ulama." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu di akhir zaman kelak dengan mencabut ilmu dari setiap dada-dada para ahli ilmu. Ala walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mematikan, menghilangkan dan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Sampai ketika tidak ada lagi ahli ilmu di permukaan bumi ini, orang-orang akan mengambil tokoh-tokoh yang bodoh, yang tidak faham ilmu, sebagai mufti, sebagai tokoh, sebagai ustadz, sebagai orang yang memberikan fatwa. Fa'adallu wa adall. Mereka sesat lagi menyesatkan. Sebelum zaman kebodohan itu muncul dan tiba, segera kembali ke majelis ilmu. Ramaikan. Ini bukan tentang meramaikan majelis ilmu, meramaikan masjid, memakmurkan masjid saja. Ini tentang menjaga eksistensi dari ilmu. Dan bergabunglah bersama kafilah orang-orang yang menjaga ilmu ini, sehingga kelak kita bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah berusaha untuk menjaga eksistensi ilmu ini di permukaan bumi. Nasallallahu taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiq. Kita kembali ke Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau memberikan sebuah fasal tentang hukum-hukum yang terkait hukum-hukum seputar bacaan yang dibaca oleh seseorang di saat dia salat. Beliau mengatakan faslun fi ahkamin nafisah tata'allaqu bil qira'ati fi shalah. Beliau mengatakan hukum-hukum yang unik, hukum-hukum yang mahal harganya, hukum-hukum yang sangat bermanfaat untuk dipelajari, tata'allaqu bil qira'ati fi shalah, yang berkaitan dengan membaca, dengan bacaan di saat salat. Beliau mengatakan ubalighu fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Di fasal ini kata beliau rahimahullah, saya sangat berusaha untuk meringkasnya seringkas-ringkasnya. Artinya yang akan disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di fasal ini, di paragraf-paragraf yang akan kita baca ini adalah inti dari sebuah permasalahan. Beliau hanya menyebutkan hukumnya saja, tidak menyebutkan apa yang ada perbedaan di dalamnya, kemudian detail-detail masalahnya tidak disebutkan. Kenapa? Fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Dikarenakan pembahasan yang akan dibahas ini sudah sangat bisa dicek, sudah sangat bisa dibahas dan dibaca di kitab-kitab fikih. Kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil atau masukkan bab ini, padahal ini adalah bab-bab fikih? Karena masih ada kaitan erat dengan bab dan inti dari kitab ini, yakni adab seorang pembaca Al-Quran dengan Al-Quran. Dan di antara bacaan-bacaan salat adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karenanya fasal ini dibuat, karena berkaitan dengan adab pula terkait dengan Al-Quran itu sendiri, dan tentu saja ini adalah fiqih yang senantiasa setiap hari terulang dan berulang di kehidupan kita. Wa minha, kata beliau, di antara permasalahan tersebut, di antara hukum-hukum tersebut, annahu tajibul qira'ata fi salatil mafruḍah bi ijma'il ulama. Di antara hukum yang terkait dengan bacaan di dalam salat adalah kewajiban membaca di dalam salat, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Kemudian Imam Malik dan Syafi'i serta Ahmad dan juga mayoritas para ulama mengatakan tata'ayyanu qira'at al-Fatihah fi kulli rak'ah.
terkhusus membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Hukum yang pertama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Ta'ala adalah kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat. Dan kita semua tahu bahwasanya ketika seorang tidak membaca Al-Fatihah baik sengaja ataupun lupa, maka rakaat yang tidak terbaca surah Al-Fatihahnya tersebut dinilai tidak sah. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan la salata illa liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, dan maksud tidak ada salat ini bukan tidak ada gerakan salatnya, akan tetapi tidak sah salat, tidak dinilai sebuah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Siapa yang tidak sah salatnya tadi? Yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam rakaat-rakaat salatnya tersebut. Pendapat Imam Malik dan Syafi'i serta Ahmad dan juga mayoritas para ulama mengatakan membaca Al-Fatihah ini wajib di setiap rakaat. Sedangkan Abu Hanifah dan juga para pengikut mazhab beliau mengatakan la tata'ayyanul Fatihata abada. Memiliki pendapat yang berseberangan dengan pendapat mayoritas para ulama yang tadi kita sebutkan. Abu Hanifah dan para pengikut mazhabnya mengatakan tidak ada kekhususan dan kewajiban untuk membaca Al-Fatihah sama sekali. Beliau juga menambahkan wala tajibu qira'atal Fatihati fi rak'atainil akhiratain, dan tidak wajib membaca Al-Fatihah di rakaat kedua terakhir pada salat-salat yang berjumlah 4 rakaat. Akan tetapi tentu saja yang paling kuat pendapatnya beserta dengan dalil-dalil yang jelas adalah pendapat yang pertama sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, was-shawabu al-awwal faqad tadhaharat 'alaiha al-adillatu minas sunnah. Tentu saja pendapat yang benar yang paling dekat dengan dalil adalah pendapat yang pertama, bahwa diwajibkan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat salat. Wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah salat seseorang yang tidak dibacakan di dalamnya ummil Qur'an atau surat Al-Fatihah. Sebagaimana hadis yang tadi juga kita bacakan dari riwayat yang lainnya. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين في باقي الصلوات. Sedangkan membaca surat-surat yang lainnya selain dari surah Al-Fatihah, hukumnya adalah sunnah menurut ijma' para ulama. Al-Imam An-Nawawi Ta'ala mengatakan mustahab hukumnya, sunnah hukumnya membaca surat setelah membaca Al-Fatihah di 2 rakaat salat subuh serta 2 rakaat pertama dari salat-salat yang lain. Wakhtalafu, dan mereka berbeda pendapat fi istihbabiha fi tsalitsati war rabi'ah. Sedangkan membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, pendapatnya diperselisihkan oleh para ulama. Asy-Syafi'i ya, di dalam 2 pendapat beliau, 2 perjalanan pendapat beliau, qaulun jadid dan qaulun qadim, bahwasanya di pendapat beliau yang terbaru, qaul jadid setelah beliau berhijrah ke ke negara Mesir, annaha la tustahab, tidak disukai dan tidak sunnah. Sedangkan pendapat sebelumnya beliau mengatakan annaha tustahab, bahwa itu disunnahkan ya, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kemudian Imam An-Nawawi Ta'ala menukilkan pendapat jumhur dari mazhab Syafi'iyah. Wa idza qulna innaha tustahab fala khilafa an yustahab an yakuna aqalla min al-qira'ati fil awlayain atau ulayain. Kalaupun kita katakan itu adalah sunnah, membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat 3 dan 4 adalah sunnah, maka kita katakan kesunnahan ini
harus dibedakan annahu yustahabbu an yakuna aqalla minal qira'ati fil ulayain. Disunnahkan untuk bacaannya itu lebih pendek dibandingkan bacaan 2 rakaat yang sebelumnya. Setelah membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, kalaupun kita memegang pendapat bahwasannya disunnahkan membaca surat-surat selain Al-Fatihah, maka pilihlah surat-surat atau ayat-ayat yang lebih pendek dibandingkan ayat yang sudah kita baca pada rakaat ke-1 dan juga yang kedua. Qalu, mereka mengatakan yakni mazhab Syafi'i, wa takunul qira'atu fi ats-tsalitsati war-rabi'ati sawa' wal tatawwalu awla 'ala ats-tsaniyah fiha wajhan. Kemudian beliau meluaskan pembahasannya. Sebagian mazhab Syafi'i, para imam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya pembacaan ayat-ayat di rakaat ketiga dan keempat harus sama rata. Kalau di rakaat ketiga bacaan setelah Al-Fatihah hanya berjumlah 3 ayat, maka di rakaat keempat pun harus 3 ayat juga. Wal tatawwalul ula 'ala tsaniyah, apakah yang pertama itu boleh dipanjangkan sedikit dibandingkan yang kedua, yakni rakaat ketiga boleh dipanjangkan sedikit dibandingkan yang keempat? Maka di sana ada 2 pendapat. Yang paling dekat dengan dalil inda jumhuri ashabina annahu la tutatawwal, bahwasannya jumhur pendapat mazhab Syafi'i adalah tidak dipanjangkan antara rakaat ketiga dan juga rakaat keempat. Watsani, pendapat yang kedua, wahwa sahih indal muhaqqiqin, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian para muhaqqiq mazhab fiqih ini, annahu tutawwal wahwal mukhtar, dipanjangkan yang ketiganya. Lil hadits sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwalu fil ula ma la yutawwalu fil tsaniyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama, ya, dan meringankan bacaan pada rakaat yang kedua. Faedahnya apa? Kata Imam An-Nawawi, an yudrikal mutaakhiru rak'atal ula. Kenapa sengaja dipanjangkan di pada rakaat pertama? Tujuannya adalah agar orang-orang yang terlambat bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Wallahu a'lam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, mengatakan, wa idza adraka al-masbuq ma'al imam rak'atain al-akhiratain fi adh-dhuhri wa ghayriha thumma qama ila al-ityani bima baqiya alayhi istahabba an yaqra as-surah. Qala al-jamaahir min ashabina hadza 'ala al-qawlain. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika ada seorang yang masbuk 2 rakaat, kemudian setelah imam salam, dia menyempurnakan 2 rakaat yang tertinggal. Imam Syafi'i mengatakan, yustahabbu an yaqra'as surah. Disunnahkan untuknya membaca surat setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang ingin dia sempurnakan. Qala al-jamaahir, pendapat mayoritas dari Syafi'iyah mengatakan hadza 'alal qaulain. Tentu saja pendapat ini bukan hanya satu pendapat. Pendapat ini adalah pendapat yang masih diperselisihkan terutama di kalangan mazhab Syafi'i. Wa qala ba'dhum hadza 'ala qawlihi yaqra' surata fil akhiratain amma 'ala al-akhar fala was-sawabul awwal li'alla takhlu salatahu min surah. Sebagian di antara mereka mengatakan membaca ayat ini tentu saja bagi mereka yang beranggapan disunnahkannya untuk membaca surat di 2 rakaat terakhir dari setiap salat. Kalau yang mengatakan tidak disunnahkan, maka tidak perlu membaca. Imam An-Nawawi menguatkan pendapat yang pertama. Dikarenakan apa? Dikarenakan jangan sampai ada salat yang tidak dibacakan satu surah pun di dalamnya. Ini hukum berlaku untuk imam yang menjadi imam ataupun orang yang salat sendirian. Adapun makmum, fa in kanat salatuhu sirriyatan wajabat alaihi al-Fatihah wastuhibba lahu as-surah. Adapun pada saat salat sir, maka makmum disunnahkan, ditekankan, diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah.
Kemudian disunnahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Maghrib, Isya, dan Subuh. فَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ كَرِهَ لَهُ قِرَاءَةَ السُّورَةِ. Seandainya orang ini mendengarkan suara imam, maka dia makruh hukumnya untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Artinya, pada Syafi'i, selama seorang tersebut mendengarkan bacaan imam, terutama bacaan diri. Ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan bacaan orang lain. Ya, dalil apa yang mereka katakan? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengarkan. Begitu pula pada di dalam salat. Ketika seorang tersebut mendengarkan, ingat ini syaratnya. Ketika seorang mendengarkan suara imam yang membaca surat setelah Al-Fatihah, maka dia tidak boleh untuk baca sendiri bacaan setelah Al-Fatihah. Adapun ketika bacaan imam tersebut tidak terdengar misalnya, entah karena sudah jauh jaraknya dengan imam dan tidak terdengar bacaannya, maka disunnahkan untuk membaca juga dengan sendiri. Ini bacaan surat selain surat Al-Fatihah. Adapun membaca surat Al-Fatihah, terdapat dua pendapat terutama dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah wajib membaca Al-Fatihah, yang kedua tidak wajib. Akan tapi yang dikuatkan adalah pendapat yang mengatakan tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah walaupun terdengar suara imam ya dari kejauhan. Wa in kana la yasma'u al-qira'ata fas-sahih wujubul Fatihah. Ini akhirnya beliau menyampaikan kesimpulan dari permasalahan ini. Ketika seorang tersebut mendengarkan bacaan imam, maka yang benarnya adalah dia tetap membaca Al-Fatihah dan hukumnya wajib untuk dirinya, wastihbabus surah. Sedangkan membaca surat yang lainnya, ketika dia mendengarkan bacaan imam, maka hukumnya adalah mustahab. Ya, berbeda dengan pendapat yang tadi kita sebutkan tentang makruhnya membaca surat ketika mendengarkan bacaan imam. Sedangkan ketika tidak dibaca, hukumnya adalah sunnah untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Wa qila tajibu wa la tustahabbu surah. Bahkan sebagian mengatakan ketika tidak sampai mendengar sama sekali, maka hukumnya wajib juga untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Wa tajibu qira'at al-Fatihati fi at-takbirati al-ula min salatil janazah. Wa amma qira'atul Fatihati fi salatin nafilah fala budda minha. Kemudian beliau menambahkan pembahasan tentang bacaan Al-Fatihah di dalam salat ini dengan mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah ini adalah perkara yang wajib di saat takbir yang pertama dalam salat jenazah. Wa amma qira'atul Fatihah fi salatin nafilah, adapun membaca surat Al-Fatihah di salat nafilah, maka ini hukumnya sama dengan salat wajib, la budda minha, wajib didatangkan bacaan Al-Fatihah tersebut. Wa ikhtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha faqal al-Qaffal tusamma wajibah. Ya, Al-Qaffal mengatakan membaca Al-Fatihah di salat nafilah dikatakan hukumnya adalah wajibah. Adapun Al-Qadhi Husain di antara imam mazhab Syafi'i mengatakan dinamakan syartan, yaitu syarat untuk sempurnanya salat nafilah. Kita sudah pernah bahas ahibbatifillah tentang bagaimana syariat kita ini meringankan beberapa hukum di perkara-perkara sunnah, berbeda dengan perkara-perkara yang wajib. Terkadang ada beberapa hal di saat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang wajib, maka dia harus didatangkan perkara tersebut. Ketika dia di perbuatan yang sunnah, maka tidak masalah untuk ditinggalkan. Sebagaimana sudah pernah kita misalkan, misal berdiri, al-qiyamu fi shalah, berdiri di saat salat, hukumnya adalah wajib, bahkan dikatakan ia adalah rukun. Berdiri bagi yang mampu untuk salat, terutama salat wajib. Adapun ketika salat sunnah, walaupun orang tersebut mampu untuk berdiri, maka tetap diperbolehkan dia untuk salat dalam keadaan duduk.
Dan kaedahnya sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kaedahnya adalah dipermudah atau disempitkan, diluaskan hukum pada perkara-perkara yang nafilah, perkara-perkara sunnah dibandingkan perkara-perkara yang wajib. Ini kaedahnya. Sama dengan seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akan tetapi dalam permasalahan ini tentu saja yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan keharusan serta kewajiban untuk tetap membaca Al-Fatihah sampai walaupun di salat-salat yang sunnah. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi taala, wa qala ghayruhuma tusamma ruknan, bahkan dikatakan sebagai rukun. Kalau tinggalkan maka tidak ada salat nafilah, tidak tertulis salat sunnah untuknya. Dan ini adalah pendapat yang lebih jelas. Wal ajizu 'anil Fatihah fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha fayaqra'u bi qadariha min ghairiha min al-Qur'an fa in lam yuhsin ata bi qadariha min al-adhkar kat-tasbih wat-tahlil wa nahwihima fa in lam yuhsin syai'an waqafa bi qadri al-qira'ati wallahu a'lam. Setelah kita mengetahui hukumnya membaca Al-Fatihah di dalam salat adalah satu perkara yang rukun, perkara yang wajib, perkara yang mesti untuk didatangkan di saat salat dan harus dikerjakan di saat salat, bahkan di setiap rakaat salat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu membaca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah misalnya? Bagaimana dan apa yang harus mereka baca? Disampaikan oleh Imam An-Nawawi taala, kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah, misal seperti orang yang baru masuk Islam dan dia punya kewajiban sholat, tetap sholat misalnya dia masuk Islam di beberapa menit sebelum masuk waktu asar, dia masuk Islam dan sholat zuhur masih ada waktunya, belum masuk waktu sholat asar, maka dia wajib untuk sholat zuhur di waktu tersebut walaupun dia belum tahu Al-Fatihah, belum hafal Al-Fatihah. Kalau bisa dibentangkan Quran yang besar di depannya dan dia bisa baca itu, walaupun dengan huruf Latin sekalipun, maka bukakan. Biarkan dia baca, kemudian salat dengan membaca Al-Fatihah. Kalaupun tidak ada juga, tidak ada Quran yang besar, tidak ada yang bisa ngajarinnya, karena semua orang-orang ilmunya terbatas, bagaimana dan apa yang harus dia lakukan? Yang dia hafal dari Al-Quran. Surat apapun, ayat apapun yang dia hafal. Walaupun hanya Qul huwallahu ahad saja menggantikan Al-Fatihah, maka ini sudah mencukupkan dan salatnya dianggap sah. Tapi kalau belas, dan misalnya ini sangat bisa terjadi, terutama di daerah-daerah yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran. Kalau di Indonesia, ya, bahkan sebagian non-Muslim ya lebih lancar dibandingkan sebagian kaum muslimin. Kan tapi di daerah-daerah minoritas mereka azan di dalamnya. Mana solusinya? Solusinya adalah mereka mendatangkan beberapa bentuk zikir-zikir di saat mereka berdiri untuk salat. Misalnya tasbih, mengucapkan subhanallah atau la ilaha illallah atau yang lainnya. Kalau tidak bisa juga, sama sekali tidak bisa untuk mengucapkan itu semua dan waktu salat sudah mepet sekali, apa yang harus dia lakukan? Paling tidak dia berdiri selama kadar bacaan Al-Fatihah. Misalkan bacaan Al-Fatihah dari ayat pertama sampai bacaan waladhdallin, misalkan taruhlah sekitar 1 menit. Maka dia berhenti, tidak mengucapkan apa-apa karena memang tidak bisa. Dengan kadar yang demikian. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian dia diam sesuai dengan kadar ketika seakan-akan dia membaca Al-Fatihah. Setelah itu dia baru ke gerakan selanjutnya. Ini solusi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan fasal la ba'sa bil jam'i baina surataini fi rak'atin wahidah. Masih dalam koridor yang sama, hukum seputar bacaan di dalam salat. Sebelum kita berpindah pada fasal ini, kita berikan sedikit ringkasan atau kesimpulan dari fasal yang sebelumnya. Fasal sebelum ini memiliki kesimpulan bahwasannya
para ulama bersepakat dan mayoritas para ulama bersepakat bahwasannya wajib untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat salat. Kemudian yang kedua, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Dan untuk rakaat ketiga ataupun keempat, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya adalah sunnah juga. Sedangkan menurut para ulama mengatakan tidak perlu untuk membaca surat setelah surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan juga keempat. Hukum yang ketiga, kesimpulannya, bahwa siapa yang tidak bisa mendatangkan, tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka dia bisa menggantinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang paling mudah untuk dia baca, kan zikir seperti tasbih atau tahlil, mengucapkan subhanallah atau la ilaha illallah ataupun zikir-zikir yang lainnya, menggantikan bacaan Al-Fatihah yang tidak bisa dia baca. Kalau tidak bisa apa-apa, berhenti selama kadar dia membaca Al-Fatihah. Misalnya semenit, 2 menit, maka 2 menit. Ini kesimpulan dari fasal yang sebelumnya. Sekarang fasal yang terbaru. Beliau mengatakan, la ba'sa bil jam'i baina surataini fi rak'atin wahidah. Tidak masalah untuk menggabungkan di antara dua surat. Artinya, membaca dua surat, bukan menggabungkan. Misalnya digabungkan dua surat di satu ayat pertama ini dibaca, kemudian ayat pertama dari surat ini dibaca. Tidak. Maksudnya adalah menggabungkan dua surat, membaca dua surat di dalam satu rakaat. Faqad thabata fi sahihain, dalilnya adalah sebagaimana yang thabit dalam sahihain Muslim dan Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن وذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad araftu, aku telah mengetahui beberapa surat-surat yang diberikan batasannya oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa surat itu sering dibaca oleh Rasulullah SAW dengan cara dua surat. Fadzakara 20 suratan minal mufassal. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada 20 surat dari surat-surat mufassal. Dan surat mufassal sudah pernah kita sebutkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kulla surataini fi rak'ah. Setiap dua surat dibaca dalam satu rakaat. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة. Dan sudah pernah kita bahas bahwasanya para salaf sebagian dari mereka ada yang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Artinya dia menggabungkan banyak surat di dalam satu rakaat, dan ini tidak menjadi masalah. Terkait dengan membaca surat-surat yang digabungkan ini, tentu saja sebagian besar antum sudah pelajari bagaimana tata caranya, ya, ketika berpindah dari suatu surat dengan surat yang lain. Dan ini mungkin bisa ditanyakan dengan musyrifah-musyrifahnya nanti, bagaimana bismillahnya dipotong atau digabungkan dengan ayat setelahnya, dengan ayat pertama surat selanjutnya. Ya, ada 3-4 cara. Itu silakan nanti ditanyakan kepada musyrifahnya atau dengan ustazah-ustazahnya. Yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana hukum menggabungkan dua surat yang letaknya jauh, tidak langsung surat yang setelahnya. Misal di rakaat pertama kita membaca surat Al-Ikhlas, biasanya yang diperbolehkan itu selanjutnya membaca surat Al-Falaq, langsung surat setelahnya dalam segi urutan. Akan tapi sebagian para ulama menjelaskan boleh menggabungkan dua surat yang letaknya tidak berurutan dalam urutan mushaf, akan tetapi
disyaratkan punya kandungan isi yang sama. Misal, dalam permasalahan dalam surat-surat yang menceritakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibacakan dua surat yang isinya dengan kandungan yang sama misalnya. Misalnya Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas untuk menegaskan itu semua. Akan tapi ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki ilmu terhadap tafsir-tafsir Al-Quran dan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Kenapa diperbolehkan? Dikarenakan sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang urutan-urutan surat. Kita mengetahui bahwasanya urutan-urutan surat yang ada di dalam Al-Quran saat ini adalah urutan-urutan ijtihad dari sebagian para sahabat. Dan juga sebagiannya lagi ada yang bentuknya perintah dari Rasulullah SAW. Berbeda dengan urutan ayat-ayat. Kalau urutan ayat itu semua sudah datang dari Rasulullah SAW dan tidak boleh dicampur adukkan, diputar balikkan. Ayat ke-13 dibaca dahulu kemudian baru ayat pertama. Ini terlarang. Adapun susunan dari surat ini dikarenakan dia bukan tauqifi, bukan sesuatu yang datang dalil setelah surat ini adalah surat ini, maka tidak dipermasalahkan. Akan tetapi para ulama tafsir, terutama para pembelajar ulumul tafsir, ulumul Quran, mereka mengatakan disyaratkan kalau ingin menggabungkan dua surat yang sama, dua surat yang tidak urutannya di dalam mushaf Al-Quran, disyaratkan memiliki kandungan surat yang sama. Dan tentu saja ini butuh dipelajari tafsirnya, tahu makna isinya, baru kemudian bisa kita menggabungkan dua surat tersebut. Untuk kita sebagai orang awam, kalau ingin menggabungkan surat-surat tersebut, ya sudah baca saja sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Jangan dibolak-balikkan. Allah Ta'ala alam, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita sampaikan hari ini manfaat. Kami cukupkan sesi materi pada petang hari ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat, insyaallah yang selanjutnya. Nah, masih ada beberapa waktu. Kalau sekiranya memang ada satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan. Kami kembalikan kepada moderator. Nah, tafadhali. Nah, Ustaz, alhamdulillah jazakallahu khairan atas materi dan faedah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan kami persilakan kepada ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, ini ada di ruang chat. Anda bacakan, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, ketika membaca Al-Fatihah pada sholat berjamaah, itu kapan, Ustaz? Apakah bersamaan saat imam membaca Al-Fatihah atau ketika imam sedang membaca Al-Fatihah saat imam membaca ayat pendek? Ini mungkin karena tadi sempat suara Ustaz tadi terpotong-potong, jadi sinyalnya tidak terdengar jelas pembahasannya, jadi kurang jelas. Nah, Ustaz. Nah, suara yang terdengar? Alhamdulillah, jelasin. Pertanyaan ini sudah pernah dijawab dan juga kita bahas pada pertemuan selanjutnya sebelumnya tentang hukum baca Al-Fatihah. Yang kita angkat di sini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maksudnya pada mazhab Syafi'i diwajibkan untuk tetap membaca Al-Fatihah walaupun di saat itu imam terdengar bacaannya. Lalu yang mengatakan tidak wajib ketika dibaca Al-Fatihah, ya seperti Hanabila, pendapat Imam Ahmad dan sebagainya, tidak wajib membaca ketika bacaan imam terdengar, maka tidak perlu membaca. Kalau sekiranya kita berpegang pada pendapat yang mewajibkan, maka ada dua waktu membacanya. Waktu yang pertama adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian kita segera menyelesaikan surah Al-Fatihah, walaupun imam sudah membaca surat yang selanjutnya atau surat yang lainnya, akan tetapi kita tetap menyelesaikan Al-Fatihah yang kita baca. Tentu saja bukan dengan bacaan yang lambat, bacaan yang sedang, yang tidak terlalu cepat sehingga tajwidnya berantakan. Ada pendapat kedua, bisa dibaca di sela-sela ayat yang dibacakan oleh imam. Terkadang ada beberapa imam yang paham masalah ini, kemudian dia sengaja memberikan jeda antar ayat yang dibacanya. Misalnya ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Beliau berhenti sejenak. Tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan untuk orang yang membaca Al-Fatihah untuk membaca ayat per ayat. Kemudian baru dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Begitu seterusnya. Ini adalah dua waktu yang bisa digunakan untuk membaca Al-Fatihah kalau memang kita berkeyakinan bahwasannya dia adalah wajib dibaca walaupun di saat imam terdengar bacaannya. Kan tapi pendapat yang kami kuatkan dalam masalah ini adalah pendapat Hanabilah dan juga beberapa pendapat mayoritas para ulama, diam saja dan dengarkan saja bacaan imam, ya, karena qiraatul imami qiraatul ma'mum, bahwasanya bacaan imam adalah bacaannya makmum. Dan ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh sebagian para masyayikh kita dan guru-guru kami. Allah taala alam. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi di ruang chat. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh orang yang haid membenarkan bacaan ketika imam salah atau lupa bacaan surahnya? Jadi mungkin yang haid ini tidak mengikuti salat, tapi ketika mendengar bacaan imam, dia uh, membenarkan bacaan imam tersebut, Ustaz. Apakah boleh? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam permasalahan ini sebenarnya kembali pada permasalahan apakah orang haid ataupun nifas, orang yang diperbolehkan untuk melafazkan bacaan-bacaan Al-Quran atau tidak. Nah, sebagaimana sudah pernah kita pelajari, terutama pada bab yang khusus menjelaskan uh, tentang masalah suci ketika ingin baca Al-Quran, bisa nanti dilihat dari rekamannya. Pendapat yang kemarin kita sebutkan, yang sempat kita sebutkan adalah Afwan Ustaz, suara Ustaz terputus-putus, tidak terdengar. Afwan Umahat wa Ahwat, qadarullah, sepertinya sinyal di tempat Ustaz kurang bagus. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz bisa segera bergabung kembali di sini dan bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Barakallahu fikun.
Umahat dimohon bersabar sebentar ya Umahat. Kita tunggu beberapa saat untuk bisa Ustadz kembali bergabung di via Zoom ini. Semoga Allah mudahkan. Nah, suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Mohon maaf atas keluarnya. Mungkin karena sinyal. Baik. Kami katakan tadi bahwa untuk wanita-wanita haid, ya kita kembali hukumnya pada hukum apakah wanita haid ini diperbolehkan untuk melafazkan bacaan Al-Quran ataupun tidak. Maka tidak masih jadi masalah ketika ada eh, bacaan imam yang salah kemudian diperbaiki oleh orang yang tidak salat pada saat itu, diperbaiki bacaannya tidak menjadi masalah walaupun itu adalah wanita haid. Dalilnya adalah ketika itu Rasulullah SAW menyetorkan bacaan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan haid. Maka ini tidak menjadi masalah. Perkara selanjutnya, pertanyaan yang tadi disampaikan adalah di mana kejadian ini terjadi. Kalau seandainya kejadian ini terjadi di masjid, maka kita tanyakan apa tujuan dari wanita haid ini pergi ke masjid. Sedangkan terdapat larangan seorang wanita haid untuk berdiam tanpa alasan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kejadian ini di rumah, maka tidak menjadi masalah. Wallahu taala alam. Akan tapi kalau kejadian ini di masjid, maka kami nasihatkan dan kami sarankan kepada wanita atau penanya ini atau siapapun yang punya kejadian yang sama ini untuk tidak bermudah-mudahan. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak menjadi masalah seorang yang haid untuk berada di dalam masjid, terutama ketika ada tujuan-tujuan seperti talabatul ilm, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab pertanyaan, dan sekiranya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban-jawaban yang lebih detail, silakan ditanya kepada guru-guru dan ustadz-ustadz kita yang ada di tempat-tempat antum sekalian. Baik, kami cukupkan pertemuan kita pada petang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga jawaban tadi bisa menambah pengetahuan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan amal kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, kami ingin menasihatkan diri kami pribadi dan juga seluruh akhwat, seluruh saudara-saudari muslimah, dan saya mengingatkan bahwasanya kita berada di hari-hari Sya'ban, di hari-hari untuk memulai ya semangat menuju Ramadan. Para ulama mengatakan bahwasanya Sya'ban ini adalah bulan menyiram yang nanti hasilnya akan kita tuai di bulan Ramadan. Kalau tidak mulai menanam di hari-hari ini, kalau tidak mulai menyiram di hari-hari ini, maka jangan berharap kita mendapatkan buah yang manis di Ramadan. Maka mulai dari sekarang inilah kita melatih diri untuk jauh dari maksiat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak puasa. Dan bulan ini adalah salah satu bulan yang paling banyak Rasulullah SAW puasa. Dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW puasa sebulan pun kecuali pada Ramadan, dan tidaklah aku melihat Rasulullah SAW banyak berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Bahkan sebagian ulama mengatakan kana yasumu syahra kullahu. Bahwasanya Rasulullah SAW hampir berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Ketika ditanyakan tujuannya adalah untuk persiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, sehingga pertama jasmani tidak lagi kaget dengan menahan lapar dan dahaga, dan juga mental kita, jiwa kita sudah terbentuk untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang paling maksimal, dengan iman yang tinggi, dengan semangat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua taufik. Na'am, alhamdulillah, kami mohon izin undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kendala-kendala yang terjadi baik di bawah di bawah
eh, kontrol kami ataupun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran antunnya ini menjadi ladang pahala yang besar. Bagaimana talabul ilmi ini tidak ada yang mulus, ya. Maka bersabarnya antunnya dalam menuntut ilmu mudah-mudahan bisa menjadi pahala yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, merahmati guru-guru kita, menjaga guru-guru kita, menjaga orang tua kita, ibu kita, ya, ayah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka eh, kehidupan yang baik, memberikan kesehatan kepada mereka semua, ya, siapapun mereka. Dan tentu saja orang tua kita punya andil besar terhadap diri kita, terutama ibu, ya, dan juga ayah yang punya andil besar terhadap kehidupan kita. So Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kita kecil. Dan tidak lupa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh keluarga kita, istri, suami, anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga mereka semua dalam penjagaannya. Kami mohon izin undur diri. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala keterbatasan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami dan guru-guru kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.